Puji Tuhan, kita akan belajar tentang berjaga-jaga. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Satu Tesalonika 5 ayat 2 dan ketiga. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa hari Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi, berpikir bahwa hari ini Tuhan datang, atau besok lusa, pagi, siang, malam, ya. Tidak ada satupun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, anak pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu harus datang kembali, itu kapan. Dia katakan, aku sendiri nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dengan kata lain, kalau Bapa perintahkan sekarang, gitu ya, istilahnya begitulah. Dia langsung turun gitu ya, untuk yang kedua kali. Nah, firman Allah katakan apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Dengan kata lain, tiba-tiba Yesus datang. Semua aman, semua damai. Saudara ya, katakan digambarkan seperti orang yang hamil tua. Ya, dokter bisa memprediksi sekitar tanggal sekian, tapi kan tidak tepat jam berapa tanggal segitu. Ya, kadang-kadang juga meleset. Bisa maju seminggu, bisa mundur seminggu, ya. Jadi tidak bisa. Nah, Tuhan datang, kita sudah belajar bahwa kedatangan Tuhan memang secara global untuk seluruh dunia, saudara. Ya, kedatangannya kali yang kedua yang seringkali orang katakan sebagai kiamat. Tetapi Tuhan Yesus juga bisa datang secara pribadi. Dalam arti ketika orang dipanggil pulang, saudara, atau meninggal dunia, nah itu kedatangan Tuhan bagi orang itu. Nah, saudara, kita melihat ya, kita akan melihat saudara, ayo kita lihat ini, Lukas 17 ayat 24. Injil Lukas 17 ayatnya yang ke-24. Tolong Lukas itu pasal 17 dikasih pita, sebab kita akan ulang-ulang buka ayat-ayat di situ supaya saudara nanti nyarinya tidak kesulitan ya. Lukas pasal 17, saudara kasih tanda supaya nanti tidak bingung terus nyarinya ya. Lukas 17 ayatnya yang ke-24. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Nah, dikatakan sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain. Dikatakan demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Saudara pernah lihat kilat? Ya, cat gitu aja ya, singkat saudara ya. Tidak bisa saudara gitu, cat langsung ya. Ya memang ada yang beruntun atau berapa kali, tapi ada sekali kilat yang cat gitu aja. Saudara mau cari lagi, ada kilat mana? Tidak ada, sudah telat kan gitu ya. Nah, seperti kilat dikatakan kedatangan Tuhan itu. Apa sih maksudnya seperti kilat? Orang tidak sempat mempersiapkan diri. Ya, tidak sempat. Karena firman Allah katakan kedatangannya seperti pencuri.
Kedatangannya seperti seorang wanita yang hamil kemudian ditimpa sakit bersalin. Ya, tahu-tahu mules gitu ya, Saudara. Nah, firman Allah katakan seperti kilat. Orang tidak bisa mempersiapkan diri. Ya kalau orang hamil aja masih, kalau sudah hamil tua ya siapin tas masih bisa ya. Semua nanti waktu-waktu berangkat tinggal diangkat kan gitu ya. Tapi kita melihat tapi rasa sakit itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya, jam berapa datangnya, Saudara. Orang tahu-tahu enak-enak tidur, tahu-tahu perutnya sakit. Laki-laki masak, tahu-tahu perutnya sakit. Nah, Saudara, kedatangan Tuhan pun dikatakan seperti kilat. Tidak bisa diduga. Firman Allah katakan semua aman, semua damai. Orang berpikir kan, oh masih tenang, semua masih aman, semua masih damai. Masih jauh Tuhan itu datang. Saudara, banyak kali orang memprediksi seperti itu. Nah, firman Allah katakan orang tidak sempat mempersiapkan diri. Itu sebabnya kita diajar jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Sebab apa? Kalau kita tidak siap, kita tidak terselamatkan. Ya, Saudara. Nah, kita akan melihat, Saudara, di dalam Lukas pasal 9 ayat 58. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Lukas 9 ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Tuhan menjawab ini ketika seseorang bertanya kepada dia. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan, aku mau ikut. Tuhan jalan kemana, Tuhan ada di mana, pokoknya ngikut. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan berkata, kamu mau ikut aku? Boleh, tapi kamu ngerti enggak? Ikut aku itu tidak diberi jaminan hidup loh di bumi. Tidak ada jaminan hidup di bumi. Kita mengerti, Saudara, bahwa orang-orang Yahudi mereka menantikan Mesias versi mereka. Bagi mereka di pikiran mereka Mesias itu seorang pahlawan, seorang jagoan seperti Daud, seperti Salomo, Saudara. Ya. Itu sebabnya mereka menginginkan Mesias yang seperti itu supaya apa? Makmur secara jasmani. Mereka mencari Mesias yang bisa memberikan kemakmuran secara finansial buat kehidupan mereka. Tapi kita mengerti Tuhan Yesus datang bukan untuk memberi saudara dan saya kemakmuran jasmani. Itu sebabnya dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi kamu tahu enggak, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain enggak nyaman gitu ya. Hidup seperti aku, ikut aku itu enggak nyaman. Nah, saudara, kita mengerti dikatakan tadi firman Allah katakan Yesus datang seperti kilat. Cepat sampai orang enggak sempat mempersiapkan diri. Nah, kalau anak sekolah ya pasti pernah. Kadang-kadang ada guru yang berkata begini loh. Kalian siap ya, sewaktu-waktu saya akan memberi ulangan tanpa saya beritahu. Belajar aja pasal sekian sampai pasal sekian misalnya ya. Sewaktu-waktu nanti jam pelajaran saya akan kasih ulang. Tujuannya apa? Supaya anak-anak mempersiapkan diri. Ya, memang ada yang dikasih tahu minggu depan kita ulangan. Tapi ada juga guru yang seperti itu. Ya, saudara. Nah, kita melihat yang belajar ketika guru bilang keluarkan kertas, hari ini kita ulangan.
yang belajar, yang dengar-dengaran, belajar mempersiapkan diri, senyum-senyum. Betul ya? Senyum-senyum tenang. Tapi yang tidak siap, yang tidak belajar, gimana? Kelabaan, saudara. Mati kon. Aku gak belajar gitu ya. Belas, aku belum baca. Nah, saudara, kita melihat kedatangan Tuhan bagi seseorang juga. Seperti saya katakan, mati atau meninggal itu bisa sewaktu-waktu. Beberapa waktu, saudara, saya kaget juga mendengar seseorang yang kami kenal, saudara. Ya, itu hari Rabu, barusan minggu lalu ini loh, hari Rabu, ya Rabu, mengadakan acara ulang tahun pernikahan yang ke-32. Makan-makan pasti ya, entah mungkin sekeluarga besar apa dengan anak-anaknya, saya nggak ngerti. Ya, makan-makan malam ini loh, makan-makan sudah. Pagi suaminya sudah meninggal, sudah diranjang tidur. Istrinya berkata, saya enggak tahu jam berapa dia meninggal. Itu loh malamnya baru makan-makan. Pesta anniversary, ya toh? Saudara, apa dia nyangka? Enggak, termasuk istrinya, termasuk anaknya, cucu, menantu, enggak tahu. Umurnya mungkin paling 50 lebih ya, masihan. Enggak ada 60, saudara. Itu loh kehidupan. Pertanyaannya, ketika itu datang dalam hidup kita, siap enggak? Itu pertanyaannya, cuma itu aja. Saudara yang sudah umur di atas 60 harus lebih siap. Meskipun yang muda pun bisa kapan saja. Ya kan? Apalagi yang tua, itu lebih rentan saudara. Dengan situasi keadaan pandemi seperti ini. Enggak nunggu kena corona lah. Ya tak? Itu aja sehat-sehat tuh, enggak kena corona, saudara. Tapi meninggal itu loh, katanya orang Jawa sak wayah-wayah. Jangan kita dibodohi iblis dengan berpikir, oh masih jauh, saya masih muda, saya sehat, masih jauh. Lah itu tadi, tahu-tahu deket kan? Saudara, istrinya berkata, saya enggak tahu jam berapa dia meninggal, enggak tahu saudara. Enggak ada gejala anfal atau apa kan masih bisa tahu, enggak tahu. Tidur aja dibangunin enggak bangun, sudah berangkat. Itu loh kehidupan. Saudara, jadi kita ayo belajar. Kalau orang Yahudi mau mencari Mesias, Mesias yang menjamin hidup mereka di bumi, yang menjamin finansial mereka, yang membuat mereka bisa makmur secara jasmani. Nah, kalau orang Kristen cari Tuhan Yesus, cari jaminan hidup di bumi, itu celaka. Kita ini celaka. Banyak orang kulit luarnya Kristen, kulit luar Kristen, ke gereja, KTP-nya Kristen, tapi nggak mau sadar, saudara. Sudah dengar firman, tetap aja pola hidupnya nggak berubah. Kristennya Kristen agamawi. Kristen sekedar ke gereja. Karena sudah terlanjur jadi Kristen. Tapi kita melihat dalamnya sama dengan umat perjanjian lama. Luarnya Kristen, tapi dalamnya sama dengan umat perjanjian lama. Apa maksudnya? Orientasi hidupnya yang ada di dalam pikirannya itu cuma berkat jasmani. Ikut Tuhan Yesus itu pasti diberkati. Ya enggak salah sih, pasti diberkati. Tapi bagaimana hidup saudara? Bagi Tuhan, saudara enggak kaya itu enggak apa-apa saudara. Kaya enggak kaya itu enggak penting. Sehat atau sakit enggak penting. Yang penting
hidup kita secara rohani, manusia batin ini loh yang lebih penting. Sebab itu yang kekal, saudara. Jadi kita belajar, ya. Kalau orang orientasinya berkat jasmani, hidup di dunia hanya berjuang untuk hal-hal jasmani, saudara. Orang yang demikian ketika Tuhan Yesus datang atau dia meninggal, dipanggil Tuhan, dia tidak punya kesempatan mempersiapkan diri untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Seperti anak sekolah tadi yang saya katakan. Suruh mempersiapkan diri, suruh belajar. Gampang. Ya belum tentu minggu depan gitu ya misalnya. Bisa ketika guru bilang keluarkan kertas, keluarkan pulpen. Semua tas ditaruh depan, enggak ada tas di situ. Enggak ada buku di laci, semua dikumpulkan. Bisa siap. Tunggu Pak. Saya Pak, tak mau cos di luar loh Pak. Duh Bapak jangan kereng-kereng gitu ya. Baca sebentar aja Pak. Sekelebat bisa tak saudara? Tidak bisa. Saudara, orang mempersiapkan diri menjadi berkenan itu tidak bisa dalam waktu singkat. Saudara dengar khotbah ini terus berkenan? Tidak bisa. 2 tahun, 5 tahun aja belum tentu saudara. Sepanjang hidup kita. Itu proses yang panjang, itu perjuangan yang panjang bagi kehidupan saudara dan saya. Ya kan? Termasuk saya. Saya mau belajar bagaimana? Paling tidak. Jadi orang baik, saudara. Paling tidak. Sebab itu harus dilewati. Tidak ada orang jahat terus lompat sempurna, tidak ada. Paling tidak jangan bikin salah. Berusaha, masih bisa bikin salah. Tapi berusaha. Berusaha hidup bersih, berusaha saudara. Meskipun masih kadang-kadang mungkin saudara jatuh. Tapi Tuhan melihat usaha saudara, amin. Tuhan menghargai. Kerinduan saudara untuk berubah, kerinduan saudara untuk makin suci, makin benar, makin bersih, itu diperhitungkan Tuhan. Daripada yang gini loh, aku ya wis ngene, ya mati ya kapan ya terserah sih itu masuk neraka, masuk surga. Pada umumnya orang enggak mau suruh masuk neraka, betul? Tapi enggak mau berubah, lah kan aneh toh. Iya toh? Enggak mau masuk neraka tapi enggak mau berubah, mana bisa? Enggak bisa, saudara. Ya. Jadi ayo kita belajar. Ya, saudara, coba kita baca Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam bahasa aslinya perkataan itu berkata gini, tebus kembali. Waktu yang kamu sudah sia-siakan. Waktu yang kamu sudah pakai untuk hal-hal yang tidak penting. Yang bukan untuk menyenangkan Tuhan, tebus kembali. Jadi saudara, ayo kita belajar. Waktu itu sarana untuk siap-siap. Kalau sudah tidak punya waktu, sudah tidak ada apa lagi yang mau disiap, tidak ada. Sudah mau bikin apa kita, tidak ada, saudara. Waktu itu sarana untuk kita bersiap. Waktu itu sarana yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara masih hidup, saya masih hidup sampai saat ini, bukan waktu untuk menikmati dunia, bukan. Waktu untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Bukan berarti tidak bisa menikmati apa yang ada di dunia loh. Saudara tetap bisa makan enak, saudara tetap bisa jalan-jalan, saudara tetap bisa bagaimana dengan keluarga, bisa. Tapi saudara bukan terikat dengan itu. Ayolah kita belajar. Bukan tidak boleh cari uang. Jangan saudara memburu uang tapi tidak memburu Tuhan. Itulah yang bikin celaka. Saudara, memburu uang untuk apa? Untuk
memuliakan Tuhan, saudara. Firman Allah katakan kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Tapi cari duit kan di bumi tante. Iya. Tapi untuk apa? Untuk supaya kita mempersiapkan hidup ini loh ketemu Tuhan. Itu loh jadi sarana, jadi penopang. Boleh saya katakan begini, kalau saudara punya kendaraan, misalnya Kofung ya buat contoh. Coba enggak punya kendaraan, mau ke sini lah sulit, mau kebaktian, betul ya? Enggak ada angkot dari sana, saudara enggak ada. Mau naik apa? Bukan enggak boleh punya mobil, pakai itu. Sebagai sarana untuk saudara datang ke gereja. Bukan enggak boleh jalan-jalan cuma ke gereja tok, ya enggak. Tapi kan ada banyak orang waktunya ke gereja jalan-jalan. Gitu loh. Saudara, jadi ayo kita belajar. Waktunya saudara ke gereja lah. Yang lain dipending lah. Kalau untuk kerjaan bisa loh kita yang lain kita pending, betul nggak? Saudara mau ketemu temen, oh sorry yo, aku nggak bisa ini. Misalnya yang Polowijo, saya nimbang, nggak bisa, saya nggak sorry, nggak melok kumpul-kumpul. Wis kono mangano kapan-kapan aja saya ikut, gitu ya? Kita pending. Tapi herannya kalau ngomong ke gereja, wah maaf tante, saya minggu itu makan-makan loh, di sing dipending loh, sing mana saudara? Ke gerejanya yang dipending. Itu loh saudara. Tapi kita berkata, oh aku cinta Tuhan. Kan omong kosong saudara. Jadi kita belajar. Mana sih yang harus saudara dahulukan? Ya, bukan enggak boleh makan-makan sama teman. Bukan enggak boleh. Saudara boleh aja. Saudara kebaktian dulu nantilah makan-makan sama teman. Gitu kan ya? Ya saudara, ayo kita belajar. Kalau enggak saudara sendiri firman Allah katakan hidup ini milih. Betul enggak? Milih. Saudara yang punya keputusan. Bukan Tuhan. Tuhan kasih pilihan. Silakan milih. Masuk surga neraka aja milih. Saudara enggak dipaksa. Ya. Tidak ada yang dipaksa saudara, Tuhan juga tidak pernah maksa kita. Itu sebabnya ayo kita belajar, amin. Ya, waktu adalah sarana untuk saudara mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Ya saudara, ayo kita lihat Lukas. Injil Lukas pasal 17 kembali. Ayat 26. Sampai ayat yang ke-30. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Amin, saudara. Firman Allah katakan, sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan. Firman Allah katakan Nuh itu menyampaikan untuk mereka, ayo masuk ke dalam bahtera, ayo masuk. Ini akan hujan akan turun, akan datang air bah. Banjir besar, saudara. Nuh itu bikin kapal atau bahtera segitu gede, bukan di pinggir laut, bukan di darat yang jauh dari laut. Nah, ketika mereka mendengar Nuh menyampaikan itu, mereka bilang gila Nuh ini. Selama ini tidak pernah ada banjir besar, betul ya? Kalau sekarang sudah banyak banjir ya. Tapi zaman dulu kan ekosistem ini masih bagus saudara. Lingkungan ini masih bagus. Ya. Mereka pikir, wah omong kosong apa lah Nuh itu ya. Nuh itu tidak waras Nuh nih. Dengan keluarganya. Udah tidak beres ini gini ya.
Sudah ya wah ini mungkin gitu ya. Kemudian apalagi ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Semua jalan aman dan damai. Semua jalan oke, ya kan? Halo? Semua oke. Makanya ketika malaikat itu ngajak mereka, ada yang mau, saudara. Calon menantunya Lot juga diajak tidak mau. Kita melihat mereka tuh agak diseret keluar. Firman Allah katakan, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turun hujan api, hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, mereka menikmati hidup. Kalau orang sudah nyaman, merasa aman, merasa menikmati hidup hari-hari, apanya yang Tuhan mau datang? Semua berjalan baik, dikatakan menanam, membangun, membeli, menjual, makan, minum, tidak ada tanda-tanda. Firman Allah katakan kan, bumi ini akan jadi danau api. Ada tanda-tandanya sekarang? Tidak ada. Tidak ada, saudara, nggak ada. Nah, kita melihat, makanya karena situasi semuanya running well, semua berjalan oke, orang lengah. Tidak bisa terima, saudara, secara logika. Mana ada, tidak pernah seumur-umur ada hujan belerang. Tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi. Omongan apa ini gitu ya. Saudara, nah kita melihat gak siap ketika air bah itu turun, ketika hujan belerang itu turun, mereka dikatakan semua binasa. Semua binasa. Kalau kita pikir, apa Tuhan jahat? Enggak, saudara. Enggak. Kita mengerti penghukuman atau berita penghukuman itu sudah disampaikan sebelum penghukuman itu datang. Amin. Sekarang saya mau tanya. Dunia akan menjadi danau api, lautan api. Sudah dikasih tahu enggak? Sudah. Tinggal mau dengar enggak? Mau percaya enggak? Kalau enggak, kita juga akan binasa bersama dengan dunia ini. Saudara, tidak salah kita ngejar karir. Ya, tidak salah. Tapi apa tujuannya? Sekarang ketuhannya bagaimana? Mempersiapkan karir saudara setinggi apapun tidak kanggo di surga, saudara tidak pakai. Saudara, biar saudara tidak punya titel apapun, kalau hidupmu berkenan, engkau bisa duduk di dalam kerajaan surga. Amin. Ya saudara, itu semua untuk kepentingan di dunia saudara. Ya, coba ayo kita melihat ya ayat yang lain. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Ayat 5 dan 6. 2 Petrus 2 ayat 5 dan 6. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nah, dikatakan jadi peringatan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Buat kita, saudara. Jadi peringatan. Nah, kita melihat meskipun Nuh memberitakan kebenaran. Kalau orang terbiasa dengan hidup yang salah, dengan hidup yang jahat, itu terus menerus. Kalau itu terus dilakukan, irama hidup yang terbiasa ini saudara,
Itu enggak gampang dirubah. Halo? Saudara biasa pakai bantal, enggak pakai bantal aja bingung tidur. Betul? Tapi yang enggak biasa pakai bantal, ya bingung juga kalau suruh pakai bantal. Sama. Itu loh hal yang seperti itu. Apalagi kebiasaan hidup. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang salah, pada satu titik saudara atau saya kalau kita yang melakukan, atau seseorang tidak bisa bertobat, saudara. Halo? Seperti saya katakan kan kemarin tuh, orang kalau narkoba, sudah terikat narkoba, gampang lepas? Enggak, saudara. Ada banyak orang lepas, ketemu sama teman yang begitu lagi, terikat lagi. Cepat itu nyambernya itu. Saudara, kebiasaan yang buruk, kalau itu dilakukan terus-menerus. Coba ya, contoh makan ya, makan aja gampang ya. Saudara enggak suka pedes, terus makan pedes, enggak terlalu pedes sih. Tapi saudara pengen belajar, kalau terus dilakukan, makan pedas kuat nggak? Kuat. Sudah apa? Biasa. Tapi kalau sekali kok nyoba, nggak akan terikat, betul ya? Maaf ya, kalau orang merokok itu ada kan pertama pasti nyoba lah. Mana ada langsung nyetet rokok, nggak ada lah ya. Pasti nyoba. Pertama nyoba gimana rasanya? Yang pernah nyoba nih, pahit, batuk, betul ya? Tapi itu kalau diteruskan, jadi perokok. Betul ya? Kebiasaan kita yang salah juga gitu. Orang biasa enggak ke gereja, enggak apa-apa. Ya toh? Loh, Alkitab katakan Ibrani 10 ayat 25 itu apa? Jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama. Jangan membiasakan. Karena kalau membiasakan diri, enggak rasa bersalah juga. Halo? Coba orang biasa bohong. Kalau dia ngebohongin rasa bersalah enggak? Enggak. Tapi kalau enggak suka bohong, bohong sekali itu hatinya enggak enak loh, saudara. Aduh, aku mesti ngomong nih. Gitu ya? Hatinya enggak enak. Tapi kalau penipu, saudara, wah, sudah biasa, enjoy aja, saudara. Jadi ayo kita belajar. Kalau kita baca ayat yang ke-7, ya, kalau Nuh dikatakan pemberita kebenaran dan juga Nuh dikatakan orang yang Tuhan lihat berkenan. Ayat yang ke-7, ayat 8 saya akan bacakan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jangan berkata Lot bukan orang benar. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Dikatakan iya, inya itu besar, Tuhan. Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Dikatakan orang pada zaman itu mengikuti hawa nafsu mereka saja. Hidup semaunya sendiri, hidup sesukanya sendiri. Saudara. Nah, dikatakan Lot sebagai orang benar jiwanya tersiksa. Kalau saudara biasa hidup benar, kumpul sama yang tidak benar, jiwamu terganggu pasti. Halo? Ya, saudara. Tapi kalau yang brengsek, kumpul yang brengsek, cocok dah, klop, saudara, klop. Ya. Tapi kalau kita benar, dengar orang ngomong tidak karu-karuan itu, kita tidak nyaman, saudara. Tidak nyaman hati kita. Tapi kalau saudara nyaman, berarti bahaya ini. Berarti sama ini, gitu ya. Jadi ayo kita belajar. Lot disebut orang benar, bukan orang dibenarkan. Makanya diselamatkan orang benar. Saudara pun kalau mau selamat, saya pun kalau mau selamat, tidak cukup jadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kita harus menjadi terus berproses,
berjuang menjadi orang yang benar-benar menjadi benar. Amin. Saudara, ayo kita berjuang. Ya, kalau saudara hidup benar, saudara hidup semakin berkenan, enggak takut mati loh kita ini. Ya kan, seperti anak yang ngerjakan PR enggak takut. Sesadis apapun gurunya enggak takut. Sekiller apapun gurunya enggak takut, saudara. Udah selesaiin tugas, apanya yang takut? Tapi yang enggak ngerjakan PR ketemu guru yang killer, bisa kencing, saudara. Ya, saudara, ayo kita belajar. Belajar, saudara. Tidak salah saudara giat bekerja, saudara harus giat bekerja. Tapi giatlah juga cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan giat, bukan hanya ke gereja, di rumah pun, saudara. Ayo coba, saudara belajar milah. Kalau minggu harus kulaan, ya jangan kulaan jam gereja, marah gereja pergi kulaan. Jangan ditepak-tepak no, saudara. Orang itu kadang ditepak-tepak no memang. Sengaja, supaya ada alasan untuk tidak datang. Dan tidak bohong memang. Mana kok tidak datang? Kulaan. Saudara. Kulaan bisa nanti, bisa besok, bisa kemarinnya. Tapi enggak sengaja. Kemiskah, minggukah, ada. Yang saudara yang tahu, saudara sendiri. Saudara suka nepak-nepak no gitu enggak? Saudara sendiri yang tahu. Ayo, jangan terbiasa, saudara. Sebab sulit bertobat kalau sudah terbiasa, ya. Kita baca lagi yuk. Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang mesti diingat? Kebodohannya jangan ditiru. Ingat istri Lot, saudara. Istri Lot ini ikut keluar enggak ya dari Sodom? Ikut keluar, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, ayo lari cepat, jangan noleh ke belakang. Loh, kalau dipikir perintahnya itu lah gampang ya. Bok noleh gitu aja loh. Loh gitu aja kok sulit. Betul enggak? Jangan noleh. Heran tetap noleh, saudara. Jadi ayo kita belajar, saudara belajar. Ya, menoleh ke belakang itu apa sih, saudara? Ini loh, jangan tergiur lagi dengan dunia. Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak bisa lagi mencapai kesucian Allah. Itu sebabnya saudara ditebus, dibeli. Supaya apa? Bisa mencapai gitu loh. Saudara ini dikasih kesempatan, dikasih peluang emas untuk bisa mencapai. Nah kalau kita tergiur lagi dengan dunia, saudara dan saya berarti atau orang itu berarti menyia-nyiakan kesempatan emas yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kalau kita terikat dengan dunia, tergiur lagi dengan dunia, berarti kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, kita melihat Lot keluar dari Sodom Gomora. Bawa apa? Bawa barang banyak? Bawa gerobak? Enggak, Alkitab tidak bilang. Bawa baju yang ada di badan ini loh, cumaan. Coba kalau orang itu terjadi kebakaran. Besar kebakaran, tidak bisa lagi masuk. Saudara mau apa? Ya memang orang biasanya berusaha selamatkan surat lah paling enggak. Tapi bisa bawa segala macam? Tidak bisa, saudara. Bisa lari itu aja untung sudah. Keluar dari kobaran api masih hidup itu sudah untung, saudara. Saudara, jadi ayo kita belajar. Lot keluar tanpa bawa barang. Saudara dan saya kalau dipanggil Tuhan tidak bawa apa-apa. Amin. Tidak bawa apa-apa. Baju sepotong, itu pun ngadep Tuhan tidak dipakai sudah, saudara.
Roh saudara yang ada bajumu kalau dibongkar tetap ada di peti. Halo? Ada nggak? Ada. Coba baru dikubur 2 hari lagi dibongkar. Ada, semua yang ditanam itu ada di situ. Nggak ikut, saudara. Biar kasih baju bagus, jas, ya toh? Udah toh, dibeli baju yang paling keren tadi, yang cewek mungkin pakai baju mantennya dah. Nggak, biar ngadep Tuhan nanti ganteng pakai jas gak ono, saudara, gak ono. Nggak penting. Amin. Nggak penting, saudara. Saudara, kadang-kadang itu tradisi ya. Semua harus baru, sepatunya baru, opone baru semua. Nggak harus baru juga nggak apa-apa, saudara. Memangnya Tuhan lihat, kok ngadep aku kelambi nelek toh? Nggak, saudara, nggak. Nggak. Biar pas saudara pakai baju kotak-kotak, loreng-loreng, batik, nggak apa-apa, nggak harus putih. Kalau saudara ngadep Tuhan, Tuhan kasih baju yang terindah buat saudara di sana. Nggak penting baju di dunia ini, amin. Ya, saudara. Jadi ayo kita belajar, ya. Ayo kita belajar, saudara. Jangan terikat dengan harta dunia, sebanyak apapun. Sebab begini loh, banyak orang ngejar harta, abaikan Tuhan. Sudah loh pasti. Kalau fokus hidupnya itu hanya duit, pasti abaikan Tuhan, pasti. Kalau saudara mengejar Tuhan, bukan berarti tidak kerja, yang gereja terus, enggak. Kerja tetap. Saudara cari Tuhan serius. Tidak mungkin saudara tidak diberkati Tuhan. Amin, amin. Ya saudara, jadi burung di udara Tuhan pelihara itu bukan semua orang juga orang percaya Tuhan pelihara. Percaya yang bagaimana dong yang bisa dipelihara, betul? Sama anak di sekolah yang dapat piala, yang juara aja saudara. Paling pol 1 sampai 3 lah. Masa semua murid dapat piala? Enggak lah. Layak dapat penghargaan kan? Iya. Kalau saudara layak dapat penghargaan dari Tuhan, enggak usah khawatir. Seorang hamba Tuhan berkata, sulit menjadi miskin kalau orang itu sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sulit jadi miskin, saudara. Ya, jadi ayo kita belajar, ya. Semua kita akan tinggalkan. Saudara dan saya sudah belajar tahu akibatnya kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Kalau kita tidak berjaga-jaga, sewaktu-waktu Tuhan panggil saudara, Tuhan panggil saya. Kita tidak sempat mempersiapkan diri. Kita belajar saudara ya. Yuk. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang-orang ini ibadah enggak katanya? Ibadah. Ibadah. Alkitab katakan ketahui pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau saudara merasakan keadaan dunia ini dibanding dulu tambah sukar enggak? Tambah sukar. Tambah sukar saudara. Ya, dikatakan jangan egois. Kalau ada saudaramu yang kekurangan, bagi. Tapi yang kekurangan jangan biasa ngutang, saudara.
Ya, saya pernah punya kenalan, saudara, didik utang. Pendeta ini, saudara, didik utang. Suwi-suwi aku males, saudara. Tak punya pulsa, ingat nama saya, saudara ya toh. Waduh, iki kok eling aku terus kok gak tahu eling liyane ya, saudara. Ya saya memang bukan berarti saya mau nyombongkan diri, ya karena kasihan gitu saya bantu. Tapi terus jadi langganan tetap saya ini, saudara. Lama-lama saya menjauh, saudara. Ya, saya menjauh itu bukan apa, ben ojo utang aku terus lah, utang aku terus iki piye toh. Kalau mau jawab tidak punya uang kan ya tidak bisa toh, ya tidak mungkin dong, saya ya punya lah uang. Kalau uang pulsa, tukokno pulsa aku utang 50, masuk tidak punya saya 50, saudara. Ya, 100, kirimno anakku pulsa, waduh, pusing saya, saudara ya. Makanya saudara tidak boleh, saudara, apalagi pendeta ya, jangan suka utang, saudara. Ya, makanya kalau ada pendeta utang bilang suruh doa aja, jangan utang gitu, doa. Lah kamu ya jangan kasih, saudara ya. Kalau saudara mau ngasih, kasih aja. Kalau dia tidak makan, kasih, tidak apa-apa. Memang tidak makan ya kasih. Tapi kalau untuk pulsa, dia tidak pakai pulsa juga tidak mati kok. Ya wes toh menengoy, gak usah telepon sopo-sopo kan gitu ya. Saudara itu kebiasaan, saudara. Utang itu kebiasaan juga, saudara. Kalau jangan suka utang juga biarpun jemaat, amin. Kalau untuk bisnis itu lain cerita ya, itu lain cerita, saudara. Lah kita percaya firman Tuhan katanya burung di udara Tuhan pelihara. Orang percaya apalagi, lah kan kok gak percaya. Apalagi kalau sandang predikat pendeta. Wah gak cocok, saudara, bagi saya. Bukan saya menyombongkan diri, saya juga pernah miskin, bahkan sangat miskin. Saya pernah katakan kepada saudara, dibanding saudara semua pasti saya yang paling miskin. Nikah sama om tuh melarat tenanan, saudara, melarat tenanan, saudara. Ya, sembarang gak duwe. Kasur yo amben tok, triplek punyanya orang lagi, bukan punya dia. Kan banget ya, saudara. Wis toh, ya, cowek gak duwe, wis sembarang gak duwe pokoknya wis toh. Ya, dikasih orang, saya enggak minta, saudara, saya enggak minta, dikasih orang, ya, meja jualan jamu sudah enggak dipakai, diantar ke saya, cowek dikei, saudara. Panci cuma siji, godok banyu, godok mie, wis itu tok sitok, saudara. Ya. Sampai sekarang pancinya masih ada, saudara, cuma sudah bocor, ya. Tapi saya belajar, biarpun jemaat ngira saya sepanjang minggu puasa, jemaatnya mek telu, gak duwe kabeh, saudara. Ya. Sampai papi saya itu sebelum om itu ngelamar saya, ngomonglah secara pribadi, ditanyai sama papi saya, iso ngasih makan Foni, sanggup, tanggung jawab, sanggup, katanya gitu, saudara. Sanggup, ya wes sanggup. Untung saya juga ndak orang tipe ndak nuntut bendino, jangan bening terus gak ono lawe, jangan bening bendino, saudara. Ya ndak punya uang, saudara ya. Oh pantang saya hutang, tapi Tuhan pelihara sampai sekarang, saudara. Amin. Ya, saudara. Ayo kita belajar, jangan jadi orang ndak tahu terima kasih, ndak tahu balas budi, saudara. Terutama anak-anak sama orang tua, jangan kurang ajar. Anak kurang ajar itu tidak akan sukses hidupnya, tidak akan bahagia hidupnya. Bukan saya nyumpahin, itu firman yang bilang. Jangan, saudara, ya, jangan, ya, belajar dengar-dengaran. Kamu besok juga jadi orang tua. Kalau kamu jadi anak tidak taat orang tua, kamu pun nanti punya anak tidak taat sama kamu. Kamu tahu rasanya dilawan sama anakmu, bahkan lebih parah dari kamu ngelawan orang tua, ya kan? Apa yang kamu tabur kamu tuai. Jangan orang tua ngomong 1, saudara 10, ya, karena pinter ngomong, saudara. Ya, jadi belajar, jangan egois, jangan jadi hamba uang. Jangan, kita butuh uang tapi jangan jadi hamba uang, saudara harus jadi tuan atas uang, saudara. Amin. Saudara jangan diatur uangmu kamu yang atur. Ya, saudara kemudian apa? Jangan tidak peduli agama, tidak penting Tuhan, tidak penting, sing penting duit. Oh, iya. Nanti saudara tahu rasanya kalau betul-betul hancur bersama dunia ini. Bukan 10 tahun. Kalau orang masuk penjara masih ada batasnya. Bukan 1 juta tahun, selamanya, saudara. Jadi ayo kita belajar.
Jangan ndak berpikir panjang. Katanya orang sekarang ndak pikir panjang. Yang dipikir cuma hidup di bumi, ndak mikir panjang. Kata di balik kubur hidupnya bagaimana. Sing penting seneng saiki. Urip pisan gitu kan ya. Dinikmati. Bukan ndak boleh menikmati hidup, boleh. Saudara, tapi jangan kebablasan. Ya, saudara, ayo jangan lebih menuruti hawa nafsu dikatakan daripada menuruti Allah. Orang-orang ini dikatakan secara lahiriah menjalankan ibadahnya. Tapi sebenarnya dikatakan mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ayo saudara, jangan jadi penggenap ayat ini. Amin. Amin. Yuk saudara, kita belajar berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan panggil, di mana saja Tuhan bisa panggil kita. Jangan sok, ya, jangan sombong, saudara. Tidak ada yang bisa menahan kita. Dokter pun tidak bisa nahan, saudara. Kalau Tuhan bilang pulang, tidak ada yang bisa nahan. Ya, ayo kita berjaga karena Dia datang seperti kilat. Saudara tidak sempat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan pujian.